Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, ini udah hari Rabu, jam 4 sore di Jakarta dan jam 5 sore di Bali. Waktunya question and answer with Putri Bali Design. Halo yang sudah join, thank you. Ya, jadi seperti biasa hari Rabu, udah jam 4 sore waktu Jakarta dan jam 5 sore waktu Bali, kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada Putri Bali Design. Nah, gimana sih teman-teman caranya? Ada yang menanyakan nih, gimana sih caranya bertanya mengenai masalah arsitektur dan interior? Dijawab oleh Putri Bali Design dan dapat berkonsultasi gratis di live. Caranya gampang. Caranya DM aja ke Instagramnya Putri Bali Design pertanyaannya dan email ke putribalidesign@yahoo.com. Di situ tulis aja pertanyaan mengenai masalah arsitektur dan interiornya apa aja dan jangan lupa sertakan foto ruangannya atau foto rumahnya. Nanti akan dijawab oleh timnya Putri Bali Design setiap hari Rabu di live Instagram. Nah, jangan lupa join karena bisa langsung berkonsultasi dengan tim Putri Bali Design secara gratis. Dan kalau tidak sempat melihat live Instagramnya Putri Bali Design setiap hari Rabu, bisa lihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. Jadi nggak akan ketinggalan tuh ya. Oke, nah hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita yang sudah mengirimkan pertanyaan, yaitu mengenai menata teras dan kamar untuk new parents. Nah, apa nih ya untuk kamar untuk new parents nih apa? Ini kayaknya banyak yang pertanyaan ini banyak mewakili teman-teman kita yang baru menikah, sudah punya bayi dan masih tinggal di rumah orang tuanya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Oke, nah hari ini yang akan menjawab pertanyaan kita adalah our principal designer dari Sini Seni Design, member of Putri Bali Group. Oke, kita panggil dulu Christine ya. Nah, ini dia. Halo. Hai Tin, Halo, kembali Mbak. lagi di Iya. question and answer. Oke, jadi teman-teman yang akan menjawab pertanyaan mengenai arsitektur dan interior adalah Christine. Christine itu adalah Ya. principal designer dari Sini Seni Design, member of Putri Bali Group. Ya. Gitu. Ya. Jadi Sini Seni Design dan Putri Bali Design kita sama-sama di dalam Putri Bali Group ya. Jadi ntar jangan bingung nih, kok Christine prinsipalnya Sini Seni Design tapi ada di Q&A-nya Putri Bali Design gitu ya. Karena kita sama-sama nih, kita sama-sama di dalam Putri Bali Group gitu. Ya, betul. Oke. Oke, ini sinyalnya oke kah di Bali? Kok kayaknya agak Oke kok, oke sih. burung-burung gimana? Harusnya Oke, oke. oke ya. Heeh. Oke, kalau gitu. Kalau Nah, nggak oke Tin, kan satu tim nih standby semua. standby ya. Seperti minggu lalu ya. Iya. Oke, Gitu. thank you yang udah join. Jadi hari ini Ya. kita akan menjawab pertanyaan teman kita mengenai menata teras dan kamar untuk new parent. Nah, pertanyaan pertama dulu kali ya mengenai teras, gitu. Oh, Nah, teras dulu mengenai ya. teras Oke. ini teras dulu. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Widya. Mudah-mudahan Mbak Widya join, tapi kalau nggak join live hari ini bisa nanti lihat di Instagramnya Putri Bali Design. Oke, ini muter-muter. Oke, Halo, tes. gitu ya. Ya, udah oke. Oke. Udah oke ya. Ada yang bilang, Christine kok mukanya agak blur? Nah, udah oke, sip. Udah, Oke. oke ya. Nah, Oke. jadi ini pertanyaan dari Mbak Widya mengenai teras nih ya. Dia bilang dia mau merenovasi terasnya, modelnya minimalis ala-ala Skandinavian. Terus mau pakai rumput sintetis di dinding. Ada rekomendasi kan? Nah, sayangnya nih Mbak Widya nggak ngirimin foto teras yang
existing nih. Jadi Hmm. mungkin Christine bisa kira-kira model Skandinavian tuh gimana, terus eh, Eh, ya, minimalis, ya. terus apa namanya dindingnya mau dikasih dengan rumput sintetis gitu. Oke. Silakan deh. Silakan sekarang kita bahas mengenai teras dulu secara umum ya, Ya, Mbak ya. Nah, teras itu kan oke. biasanya itu teras itu fungsinya tuh untuk Mm-mm. eh, penghuni itu kan butuh butuh outdoor juga ya. Jadi Ya, dia kan nggak di dalam rumah terus gitu kan. Jadi dia butuh ya, refresh keluar juga. Jadi disitulah fungsinya teras. Jadi ya. dia tuh merupakan sanctuary bagi penghuninya gitu. Jadi untuk melepas penat, jadi dia bisa ngelihat keluar gitu, ngelihat Mm-mm. merasakan outdoor, nggak di Ya, dalam rumah terus gitu. Terus habis itu dia betul. bisa menikmati udara yang segar gitu ya dari Ya, luar rumah gitu kan. betul. Terus kemudian uh, teras nih juga lokasi di dalam rumah tuh bisa macam-macam gitu. Jadi bisa di depan, bisa di tengah-tengah Mm-mm. rumah, bisa di samping, terus Ya, bisa juga di bisa di belakang belakang. gitu Oh kan. enggak ya? Ke belakang bisa. Bisa di belakang bisa. Nah, terus uh, memang idealnya itu ketika kita punya Mm-mm. lahan itu 40% dari lahan di rumah itu bagusnya itu untuk Ya. area hijau gitu. Nah, area hijau inilah Oh, yang 40% ya. kita fungsikan juga 40%. Nah, area hijau Ya, inilah yang biasanya kita fungsikan juga untuk sebagai area teras gitu. Jadi kan di situ kita oke. bisa taruh tempat duduk untuk kita refresh lah, menikmati udara luar gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya ini kan Kak Wi kayaknya nggak eh, mungkin gimana ya? Mungkin dia lagi renov gitu ya, mungkin Ah, nggak pengen nge-share juga, mungkin bingung juga gitu kan. heeh. Nah, memang kalau misalnya kita kan juga nggak tahu nih terasnya Kak Widya ini ada lokasinya di mana gitu kan. Cuma kalau Mm-mm. misalnya eh, kita ngomongin teras, nah ini Mm. ada keuntungannya masing-masing sesuai dengan lokasi teras itu sendiri gitu. Misalnya teras di depan itu keuntungan teras di depan dia sekalian kalau misalnya untuk rumah itu kan biasanya ada side back ya. Jadi ada Ya, GSB gitu garis padan bangunan. Jadi dia harus mundur uh, berapa meter dari depan gitu. Nah ya, itu bisa dimanfaatkan untuk teras juga. Nah ketika dia lokasinya di depan itu bisa untuk ya, terima tamu juga. Jadi kalau misalnya mau terima tamu ya, gitu misalnya bu gitu kan, nah itu nggak perlu masuk ke dalam rumah. Jadi ya, privacy orang dalam rumah tetap terjaga. Jadi terima tamu ya, ya ngobrol-ngobrol sore ringan sambil bawa-bawa anak gitu kan di luar aja gitu, di teras aja, nggak ya. perlu masuk ke Sambil dalam sambil rumah bawa-bawa sayur ya. sambil bawa sayur gitu kan. Ya, Nah itu keuntungan kalau terasnya di depan gitu. Kalau terasnya di ya, samping, enaknya teras di samping itu dia yang pasti privacy lebih terjaga ya. Yang kedua ya. itu adalah dia bisa punya jarak antara rumah kita dengan rumah tetangga gitu. Jadi rumah kita Oh, sama rumah oke. tetangga tuh nggak nempel gitu. Ya, Nah, ketika nggak nempel, uh, apa yang dilakukan tetangga dan apa yang ya, kita lakukan itu nggak sama-sama dengar kan gitu. Jadi benar. suara nggak bocor Ya, gitu. Nah, betul. dan memang sih dia lebih lebih apa ya? Mungkin areanya bisa jadi lebih kecil gitu, tapi um, itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ketika kayak Kak Widya ini kan pengen pakai rumput sintetis di dinding Ya, gitu di ya. dindingnya. Ya, Nah, itu kalau misalnya lahannya kecil di samping itu bisa tuh. Jadi biar ada agak hijau-hijau gitu. Uh, dia sempit gitu tapi tetap ada ya, hijau-hijau ditaruh di dinding itu bisa gitu. ya, Mungkin kasusnya Kak Widya nih seperti itu ya gitu. ya. Nah, terus kalau untuk ketika dia di tengah uh, apa namanya ada bukan teras di tengah ya mungkin ada area hijau di tengah gitu Mhm. mungkin nih
rumahnya agak besar sehingga kita bisa memasukkan area taman di dalam di tengah rumah gitu ya. Nah itu keuntungannya sirkulasi udara enak. Terus habis itu juga kalau misalnya dia tembus sampai atas, jadi air hujan tuh bisa masuk itu, dia sinar matahari juga bisa maksimal tuh gitu. Kemudian kemungkinan besar masing-masing ruang yang ada di dalam rumah itu untuk mendapatkan mendapatkan view hijau itu, view pemandangan yang enak itu juga lebih besar gitu, karena kan dia di tengah nih, jadi kamar yang di sisi mana gitu bisa mendapatkan view hijau yang lebih banyak gitu kalau misalnya itu di tengah. Nah kalau misalnya di tengah dia punya space sedikit untuk teras, itu juga bisa lebih enak gitu. Jadi mungkin dia di jalan raya gitu, lokasi rumahnya di jalan raya, dia punya taman di tengah. Nah itu lebih enak gitu karena kan dia nggak berisik ya gitu. Itu kalau misalnya di tengah. Nah kalau di belakang yang pasti privasinya jauh lebih enak ya gitu, karena kan dia jauh dari entrance di depan gitu kan, dari jalan. Kemudian di area belakang tuh kan pasti bisa maksimal nih, bisa buat pond atau bisa kolam renang gitu kan. View-nya tuh kita bisa atur sendiri gitu. Kalau misalnya di depan kan pasti view-nya kan ya jalan yang ada di depan gitu kan, terus tetangga kita gitu-gitu. Kalau di belakang view-nya kita bisa atur sendiri gitu. Nah kalau misalnya supaya itu ini ya keuntungan masing-masing lokasi teras tuh gitu. Nah tapi kalau teras yang di belakang tuh berarti yang untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di teras belakang tuh berarti kan tamu yang udah deket ya? Iya gitu. Jadi lebih fungsinya tuh lebih ke keluarga ya. Jadi kalau misalnya biasanya tuh kalau misalnya punya teras di belakang tuh biasanya bukan untuk terima tamu juga gitu. Jadi kalau misalnya buat keluarga gitu, misalnya kalau misalnya ada barbecue atau ada misalnya kalau teman-temannya udah pada deket gitu kan, dia bisa arisan di belakang kayak gitu. Nah sekarang gimana biar terasnya enak gitu ya. Nah teras itu biasanya tuh bedanya sama taman gitu, dia tuh pasti ada kayak tempat untuk duduk gitu, jadi menikmati udara luar gitu ya, udara segar gitu. Nah itu yang sebaiknya ada tuh tempat duduk ya gitu. Jadi kalau misalnya dia lahannya kecil, nah tempat duduknya tuh bisa diakalin dengan pakai tempat duduk yang lipat gitu Mbak. Jadi dia kan praktis, terus habis itu atau mungkin juga dengan model tempat duduk yang praktis gitu. Jadi dia cuma stool aja, terus sama coffee table satu gitu. Jadi yang penting dia bisa buat baca buku sama taruh teh atau kopi gitu. Kalau misalnya dia kecil ya, lahannya terbatas gitu. Nah kalau misalnya lahannya agak lebar, wah itu bisa macam-macam tuh. Jadi kita bisa taruh sofa yang agak lebar gitu. Terus habis itu kita bisa mungkin malahan kita bisa taruh sofa yang gantung, itu kan juga lucu ya gitu. Jadi itu juga bisa jadi aksen gitu, sofa yang gantung. Jadi dia jadi punya spot tersendiri gitu. Terus habis itu kita bisa taruh lampu juga gitu. Lampu tuh nggak perlu aneh-aneh juga bisa gitu. Jadi kan misalnya pakai lampu di meja gitu, atau lilin supaya dia suasana warmnya tuh kerasa gitu, dapet gitu ya. Jadinya tuh lampu tuh bisa juga dari fairy light yang kecil-kecil, itu juga bisa. Jadi mungkin digantungin di belakang gitu kan, itu
itu juga Oke. bisa bikin suasana warm gitu kan. Terus Oke, tadi Christine bilang sofa gantung tuh gimana ya? sofa gantung yang gini Mbak, yang kalau misalnya digambarin tuh em, pasti pasti familiar banget kok gitu. Jadi dia tuh mungkin dari rotan atau Oh, dari apa namanya, dari kayu juga bisa. Nah, biasanya dia kalau mau lucu tuh dia bulat gitu gitu. Gini gitu. oh, Jadinya ada dia tuh talinya. sofanya tuh ada Oke. talinya bulat gitu, terus ada cushionnya gitu kan. Ya. Nah, ini kan Mm-mm. ceritanya ceritanya sofa yang digantung gitu kan, jadi Oke. jadi aksen juga gitu, biasa Ya, jadi dari rotan sih biasanya gitu kan, terus ya, talinya tuh rantai atau tali nih gitu, terus ya. digantungin ke plafon gitu. Oke, ya, Terus ya. habis itu sama ada tanaman. Nah, tanaman nih bisa macem-macem. Tanamannya bisa yang rimbun atau Hmm, kaktus juga bisa gitu, kaktus ya, yang tinggi-tinggi gitu juga bisa gitu kan. Nah, itu nggak perlu, karena kan sebenarnya tanaman ini kan sebagai pemanis ya gitu. Kalau misalnya dia ya. nggak punya lahan gitu kan di depan, Hmm, di sebelah tempat duduk bisa dikasihin tanaman kaktus. gitu, kaktus Mm-mm. juga bisa, atau em, tanaman di sebelah badian tuh lidah Ya, ini mertua lidah gitu mertua. ya. Itu kan sangat bagus juga buat pernafasan ya gitu. Ya. Dan nggak repot ya, nggak Dan harus nggak repot, disiram tiap hari, nggak harus kena betul matahari terus-terusan ya gitu. gitu. Ya, Itu kan juga lucu gitu kalau ya. misalnya lagi nih, kayak misalnya kasusnya Kak Widya nggak bisa apa namanya, pengen taruh apa tadi, sumpit Ini, sintetis ya, ya rumus sintetis di rumput tembok. sintetis di tembok. Nah eh, itu bisa mensiasati ketika kita nggak punya teras dengan luasan lahan yang besar gitu. Jadinya Mm-mm. apa namanya, kayak misalnya ya tetap 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 bisa gitu. Mungkin alasannya Kak Widya tuh kalau rumput sintetis kan nggak repot ya gitu, nggak perlu Ya. nyiram-nyiram gitu, dan tetap hijau gitu kan. Mm-mm. Nah itu bisa banget tuh, itu mensiasati ketika kita punya lahan yang terbatas gitu. Jadi dia Ya. benar-benar maksimal tuh. Nah bagus lagi kalau misalnya memang kita pakai vertical garden beneran gitu. Jadi benar-benar pakai Tanaman hidup vertical garden ya. kan tanaman hidup. Jadi vertical garden itu kan nggak harus tanaman yang merambat ya. Jadi kita Ya, misalnya pot-pot gitu, terus kita taruh di dinding gitu, kita ya. susun-susun di dinding, itu kan juga bisa jadi vertical garden gitu. Cuma mungkin memang Oke. perawatannya akan jadi lebih sulit Ya. gitu. Oke, ini Tin Nah, ada yang nanya nih dari Ibnu. Dia bilang ada ada alternatif alternatif lain selain sofa misal. gantung, soalnya sebagai new parent pasti bahaya buat anak-anak. Ya itu tadi ya, ada Oke, ada kursi dari rotan, kursi dari kayu itu ya. ada kursi dari rotan, dari kayu juga bisa Mm-mm. gitu. Cuma ini kan kita lagi ngebahas teras dulu nih Nul. Ini Ya. apa namanya, permasalahan yang berbeda nih gitu. Nah. Gitu. Tapi kalau Cuma untuk memang kalau kalau yang punya anak-anak sih lebih baik jangan pakai yang lebih sofa baik gantung itu ya. jangan, Heeh. ya gitu, karena kalau anaknya kayak saya gitu, aduh udah pusing Nggak bisa diem udah soalnya ya. pusing, nggak bisa diam gitu, jadi buat bisa jadi buat manjat-manjat juga gitu. Iya. Heeh. Nah, terus soal Skandinavian ya, kalau Skandinavian tuh kayaknya lebih dia tuh Skandinavian tuh lebih modelnya tuh ke arah yang putih gitu modelnya. Terus dia nggak banyak aksen, dia lebih ke yang lurus-lurus gitu kalau modelnya Oke. Skandinavian tuh gitu. Nah, kalau misalnya Kak Widya pengen model Skandinavian, mungkin pilih furniture yang lebih simple gitu. Jadi kayak misalnya kursinya putih juga gitu kan. Oke. Terus dia modelnya tuh ada tanaman, jadi ada pot kecil di meja coffee table-nya gitu. Ya. Terus kasih aksen warna tuh didapat dari cushion gitu. Cushionnya tuh Ya. pakai warna kuning pastel atau Tosca gitu gitu kalau misalnya Skandinavian. Terus Oke.
Mungkin bisa juga dengan kalau misalnya dia belakangnya dinding, bukan jendela gitu, mungkin bisa Ya. digantungin em, apa namanya frame foto gitu, foto dengan Ya. frame yang warnanya putih gitu, misalnya 3 ke bawah atau 3 ke samping Oke. gitu, yang modelnya sama, jadi dia bisa Ya. bikin jadiin spot tuh gitu gitu Oke. sih Mbak. Tapi Atau yang bisa ciri khasnya Skandinavian tuh apa sih? Warna-warna pastel ya? ya, jadi dia sih lebih ke putih sih gitu. Jadi dia mainannya Oke. tuh satu warna dengan aksen di barang-barang gitu sih Mbak biasanya. Jadi Oh. kalau misalnya dia putih nih gitu, tapi ada Mm-mm. aksen satu ngeblok warna apa gitu. Tapi biasanya sih warnanya tuh lebih ke warna yang kalem ya, kayak misalnya abu-abu Hmm. atau Oke. hijau yang hijau yang hijau yang soft gitu. Ya. Kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu gitu. Oke. Ya, Kayak ya. gitu sih jawabannya. Oke. Jadi mungkin tadi Mbak Widya tuh mau pasang rumput sintetis di dinding tuh supaya hijau-hijau gitu ya. Ya gitu. Heeh. Jadi mungkin dia Oke. nggak punya lahannya terbatas gitu ya. Jadi Mm-mm. atau mungkin juga kenapa dia pengen gitu, mungkin karena perawatannya lebih mudah kan gitu. Ya. Ya Kayak karena kalau gitu. tanaman vertical garden tuh Pasti perawatannya agak perawatan. Ya tanaman agak apapun kan repot ya. perawatannya butuh Mm-mm. perawatan gitu, butuh Iya, iya maintenance benar. gitu. Oke. Halo Mbak Dahlia, thank you udah Halo Mbak. join. Oke, jadi itu tentang teras tuh. Jadi teras ada yang di depan, ada yang di tengah, dan ada yang di Ya, belakang. Tapi kalau di ya, tengah tuh ada di berarti ada di samping dalam, juga. ada di Di dalam samping. rumah. Oke, tengah tuh ada di dalam rumah ya. Iya, di dalam rumah, Mbak. Oke. Oke, tapi kalau rumah yang tidak terlalu besar lahannya, tanahnya itu lebih baik yang di mana sih? Di depan. Teras di Gitu. depan. Jadi kalau misalnya dia di depan ya, jadi dia tuh baiknya sih kalau ada teras di belakang juga. Cuma mungkin teras di belakang tuh nggak bisa ada teras ya. Jadi dia cuma ada bukaan aja. Jadi supaya Oke. ada cross ventilation gitu ya. Jadi di Ya. depan angin dari depan masuk ke belakang gitu. Jadi dia sirkulasi udaranya tuh jadi enak gitu. Nah, Iya, kalau iya. lahannya terbatas, di depan cukup gitu karena Mm-mm. itu mau fungsinya banyak banget Mbak. Jadi, bisa terima tamu juga kan gitu. Jadi Ya. orang nggak perlu masuk ke dalam rumah gitu. Jadi di dalam Ya. rumah itu buka pintu nggak ada ruang tamu lagi, langsung Oh, living di room teras aja. gitu. Jadi kalau mau terima tamu di teras gitu, Iya. ngobrol-ngobrol di teras gitu. Iya. Ini penting ya buat yang ketua RT mungkin ya, terima tamu Iya. kan di depan aja di teras ya. Iya, di teras Heeh. aja. Jadi orang-orang di dalam rumah, ya kalau misalnya rumahnya agak hektik, berantakan gitu kan nggak perlu, aduh sebentar ya Bu, lagi beresin Beresin dulu. gitu. Oke. Oke, jadi itu ya kegunaannya teras-teras nih. Iya, Semoga Mbak Widya terjawab ya. Kalau Mbak Widya nggak join hari ini bisa Heeh. dilihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. Iya. Oke. Betul. Karena kita akan ada lagi di situ. Jangan Iya. lupa subscribe karena setiap minggunya akan kita update. Gitu ya. Oke, ini thank you yang sudah join. Tadi ada banyak nih, ada temanku juga nih, ada Dunia Percil. Ini si Halo. Pia nih. Hai Pia. Terus, ada banyak. Thank you yang udah join. Oke, nggak terima tamu dijamu di teras luar aja. Sama Mbak Dahlia, saya juga gitu. Saya nggak terima tamu. Di luar aja, di Di teras luar aja aja ya. cukup. Soalnya di dalam udah banyak barang, banyak Berantakan. Alasannya itu. Gitu. Oke, ya memang teras di belakang sama di samping dan di tengah itu emang diperuntukkan untuk yang sudah deket-deket ya, keluarga atau teman-teman yang udah kenal lama. Udah gitu kenal ya. lama lah, ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang teras ya. Ya. Semoga terjawab nih buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan lain selain tentang teras dan kamar nih, karena hari ini kita mau jawab pertanyaan tentang kamar juga. Kalau mau tanya soal arsitektur dan interior, silahkan aja.
DM kami ke Putri Bali Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Nanti Ya, kita akan jawab setiap hari Rabu. Pertanyaannya ditunggu paling lambat hari Sabtu. oke. Oke, Mbak Lia bilang banyak anak-anak kaki 4. Oh, banyak ini. Banyak pet Banyak, ya. iya banyak banyak papi. Banyak papi. Iya benar, jadi di teras aja. Teras depan. Oke, sekarang next nih pertanyaan dari Mbak Ayu ya Iya, tentang kamar untuk new parent. Nih sebenarnya Mbak Ayu ini adalah salah satu klien kita ya, Tin. betul. Nah, ini salah satu klien kita. Waktu itu Putri Bali Design Team yang mendesain rumahnya. Dengan itu kita dapat IAI Bali Award 2019, yaitu Betul. dari Ikatan Arsitek Indonesia dengan kategori rumah tinggal sederhana. Iya, betul. Gitu. Nah, ini Mbak Ayu mau nanya, dia itu baru punya bayi, dia new parent nih, baru punya bayi. Dan sekali-sekali mereka itu suka tinggal nginep gitu ya, stay di rumah Nginep. mertuanya, di rumah orang tua suaminya. Nah, kamarnya, jadi kamar pribadi si suaminya ini akhirnya kan menjadi kamar istri dan anak-anak nih. Nah, Betul. gimana sih cara mengaturnya? Karena furniture di kamar sudah penuh, udah nggak ada space lagi. Ini pertanyaan mungkin bisa mewakili teman-teman yang baru nikah dan langsung punya bayi dan masih tinggal di rumah orang tua nih, bisa mewakili ya pertanyaannya ya. Kadang juga kan ini Mbak, kalau misalnya kita udah punya apartemen atau rumah sendiri itu, kadang pertimbangan kita untuk masih tinggal sama orang tua tuh karena kita butuh bantuan orang tua untuk ngurus ya gitu. Karena kan kita kan apalagi yang bekerja dalam keadaan ya apalagi yang bekerja gitu. Karena kita kan yang benar-benar ceritanya nih buta banget lah gitu, baru banget punya anak gitu kan. Pasti kita butuh bantuan orang lain yang udah berpengalaman dan kita percayai gitu kan, yang pasti kan itu orang tua kita juga gitu. Jadi kita tuh pasti sementara pasti tinggal di rumah orang tua dulu gitu, karena kan walaupun kita punya babysitter gitu kan, itu pasti yang kita percayai kan pasti orang tua kan, gitu. Benar. Nah, dan ini Mbak Ayu pas punya anak kembar lagi ya. Kembar tuh. Dua sekaligus tuh. Nah, itu sebenarnya alasannya ya kenapa orang tua kalaupun kita punya rumah sendiri, itu biasanya tuh bayi tuh kalau baru lahir pasti tuh kebanyakan tuh tidurnya tuh sama kita gitu, sama orang tua gitu, karena lebih gampang, karena kan biasanya bayi tuh pada malam hari kan pasti bangun-bangun kan gitu. Jadi kalau misalnya mau menyusui itu lebih enak gitu, kita pergerakannya tuh sirkulasi di dalam kamar tuh lebih enak lah gitu kan. Nah, terus habis itu juga lebih efisien. Terus habis itu kenapa juga kita nggak kita pisah antara orang tua sama bayi, ya itu juga karena ruangannya tidak tersedia ya gitu, ruangannya sangat minim gitu. Atau mungkin kayak seperti saya gitu kan kasusnya, kita kan tinggal sama orang tua ya, jadinya kita harus maksimalkan ruangan yang ada gitu kan. Benar. Gimana cara ngaturnya gitu kan? Yang pertama kita harus kompromi balik-balik nih, dengan orang rumah gitu kan, karena kan kita nggak tinggal sendiri kan. Nah, yang pasti itu adalah ketika kita punya bayi, barangnya tuh banyak banget. Barang kita sendiri aja udah banyak ya gitu. Barang kita tuh kan udah 2 orang ya, suami istri, ditambah barangnya bayi gitu kan. Nah, itu tuh udah banyak banget, apalagi Mbak Ayu nih bayinya kembar lagi kan. Nah, sekaligus nih. Nah, itu berarti yang kita butuhkan itu adalah tempat penyimpanan kan gitu. Nah, kalau misalnya soal tempat penyimpanan itu sebaiknya kalau misalnya di kamarnya Mbak Ayu memang sudah ada lemari. Oh, ini ada foto kamarnya ya. Nah, ada foto kamarnya kan ya. Nah, ini kan di sini kelihatan nih ada lemari yang sudah ada gitu. Mungkin di depan bednya tuh juga sudah ada
study table Laci-laci gitu ya. ya. Mm-mm. Study table yang bawahnya tuh ada laci-laci gitu. Nah, ini Ya. tempat penyimpanan ini nih bisa kita maksimalkan nih. Sekarang gimana nih caranya biar maksimal gitu kan? Nah, ini bisa eh, barang-barang yang nggak perlu itu bisa dikeluarin gitu, atau kalau misalnya mungkin barang-barang yang sering kita pakai aja gitu. Jadi kita harus, itu fungsinya kita kompromi ya sama Ya. sama orang rumah gitu. Jadi Ya. misalnya aduh barang-barang baju-baju aku sama baju-baju suamiku itu yang jarang kepake gitu, misalnya baju pesta, baju kondangan gitu-gitu, udah taruh di luar aja gitu kan. Nah, ditaruh di Ya. luarnya ya kompromi gitu kan. Jadi yang di Ya. dalam tuh baju-baju daster gitu kan, kaos gitu. Terus Baju-baju habis itu rumah. baju-baju rumah gitu kan, sama baju-baju bayi gitu kan, baju-baju Ya. masih bayi. Terus habis itu juga kan bayi itu kan banyak banget ya, ada selimut lah, ada nanti kalau punya kelambu, ada tempat tempat apa namanya, buat dia duduk lah apa segala macam Ya. kan, itu Ada dus-dusnya kan sterilizer juga ya. iya. Nah, sterilizer bisa ditaruh di depan nih. Nah, jadi ini nggak perlu keluar sebenarnya gitu. Jadi kita maksimalkan yang ada di sini gitu kan. Nah, sekarang apa namanya, tempat tidur kan udah ada ya. Nah, sekarang Ya. kita gimana caranya biar dia bisa maksimal gitu kan. Nah, ini tempat Ya. tidur kalau misalnya saya sih, ini enaknya Mbak Ayu nih kan udah punya rumah, jadinya Ya. dia nggak tiap hari kan di sini gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya dia tiap hari di sini nih yang mungkin butuh atensi lebih gitu. Jadi kalau misalnya aku gambar itu lemari udah custom ya kayaknya. Jadi dia bisa Iya, udah maksimalkan nempel gitu tuh kan. Nah, terus ini apa namanya, tempat tidur di sini gitu kan. Nah, kalau misalnya dilihat dari denahnya, nah ini kan kayaknya ini kamar mandi di sini. Ya. Terus habis itu di sini ada lemari gitu kan. Ya. Ini bisa maksimal dimanfaatkan. Kalau misalnya di sini ada study table, nah ini study Ya. table ini bisa dimanfaatkan kalau misalnya dia ada steril, tempat botol, terus mungkin di sini bisa buat naro-naro apa namanya, selimut, atau misalnya yang sering dipakai kayak misalnya Handuk-handuk. apa terus minyak kayu putih lah, minyak telon, gitu-gitu Mbak, kayak apa namanya, bedak apa gitu kan, di sini bisa nih dimaksimalkan di sini. Terus habis itu mungkin ini kalau misalnya saya ya, tempat tidur tuh udah dipan tuh udah nggak ada tuh, jadi tempat tidur tuh udah langsung di bawah gitu, karena meminimalisir bayinya gelundung gitu kan, jadi supaya bayinya tuh gak jatuh ke bawah gitu kalau misalnya saya gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Ayu sebenarnya sih ini udah bisa maksimal ya, kalau misalnya Mbak Ayu punya tempat tidur lebih gitu, mungkin ini tempat tidur yang ada sekarang itu bisa digeser aja ke sini, digeser ke sini kan. Jadi, dipepetin ke tembok ya. Dipepetin ke tembok, jadi dia punya area sendiri untuk si bayi gitu. Nah, area untuk bayi itu kan nggak perlu disekat sebenarnya ya. Jadi dia misalnya pakai karpet atau misalnya pakai kelambu gitu bisa juga gitu. Jadi misalnya di sini kalau misalnya Mbak Ayu punya jadi ini kan dipepetin ke sini nih tempat tidurnya. Nah, di sini area bayi sendiri nih. Jadi di sini box bayi gitu. Jadi kalau misalnya punya box bayi bisa ditaruh di sini gitu. Jadi dia tetap apa namanya, ada area sendiri. Nah, di sini bisa pakai karpet gitu kan gitu. Jadi di sini area orang tua, di sini area bayi gitu kalau misalnya mau memaksimalkan gitu. Nah, ini udah apa namanya, kayak kursi-kursi tuh kayak nggak perlu gitu, atau misalnya jadi di sini tuh bisa mau menyusui bisa senderan di sini gitu.
nggak perlu lagi ada kursi, jadi dia bisa lebih luas lah gitu tempatnya gitu. Oke. Kenapa yang di sebelah sini gitu kan? Kenapa digesernya arah ke arah menjauh dari kamar mandi gitu Ya. kan? Jadi ya ini biar gampang juga gitu, dan Ya. areanya bisa lebih luas kan dapatnya gitu. Jadi lebih baik box bayi Boxnya dekat yang kamar di mandi dekat ya. kamar mandi gitu. Jadi kalau Oke. misalnya bayinya pup atau butuh ganti Mau gitu kan, mandi. mau mandi bisa langsung ke kamar mandi dengan lebih cepat gitu. Nah Oke. ini kan masalahnya Mbak Ayu nih, bukan masalah ya. Ini kan enaknya untungnya gitu. Ini kan kamar Untungnya. singgah aja gitu kan. Jadi kan Iya. Mbak Ayu nggak setiap hari kan di situ gitu. Mbak Ayu Iya. kan Jadi barang-barang yang nggak perlu nggak usah dibawa. Ya. nggak usah dibawa gitu. Nah kalau misalnya kasus new parent yang kayak saya gitu kan, kebetulan kan saya kan kasus new parent yang tinggal sama orang tua gitu atau Ya. mertua gitu ya. Nah itu kompromi tuh penting banget Mbak. Jadi kayak misalnya saya tuh tukeran sama apa namanya kamar adik saya gitu. Jadinya kamar adik saya tuh bisa saya maksimalkan. Jadi dia ada kamar tuh ada 2 tuh gitu. Jadi yang pertama itu ada kamar tidur, terus habis itu ada tempat wardrobe sendiri, habis itu baru di sebelah sana ada kamar mandi sendiri yang lebih yang ngelewatin wardrobe gitu. Jadi di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi Di di dalam kamar gitu. Tapi enaknya saya punya area wardrobe sendiri gitu. Jadi kalau ketika kita punya area wardrobe sendiri, area tidur itu isinya tuh hanya tempat tidur. Benar. Sama kabinet tuh ya untuk taruh TV sama fungsinya tuh isinya drawer itu cuma kayak baju tidur bayi itu udah banyak banget itu. Iya benar. gitu sama Pampers tuh udah itu aja udah full tuh gitu. Nah kalau saya taruh bawah tuh Mbak tempat tidurnya karena anak saya tuh pernah gelundung gitu kan. Nah kalau misalnya enaknya dia ditaruh di bawah itu safety-nya lebih ya gitu. Kalau misalnya kayak kamarnya Mbak Ayu yang nggak perlu ditaruh di bawah, itu kebersihannya lebih terjamin karena kan kita bisa sapu ya bawahnya gitu sih. Oke. Tapi sebenarnya bayi gitu ya, bayi masih bayi banget gitu, lebih baik di box bayi atau bareng-bareng satu kasur sih? Kalau pengalaman dari saya sih Mbak itu saya lebih nyaman ketika dia sama saya gitu ya karena di kan satu kasur ya. Di satu kasur karena ketika malam menyusuinya tuh lebih mudah gitu. Jadi jadi langsung disusuin aja gitu sambil tidur gitu. Jadi kita istirahatnya juga dapet, bayinya juga kenyang gitu. Jadi semuanya dapet lah gitu Kak. Tapi bedanya kita sama orang-orang biasanya kalau kita nonton film luar negeri tuh ya Mbak, kita tuh pas di luar negeri tuh orang-orang bule tuh biasanya menempatkan kamar tidur sendiri gitu. Iya. Halo. Kamarnya sendiri ya. Nah jadinya Christine. Halo, ya, oke. Ya. Nah kalau misalnya bule tuh biasanya kamar bayi itu pasti sendiri gitu. Jadi dia punya ruangan khusus bayi gitu. Jadi cuma ada box bayi, terus tempat changing table-nya gitu kan, tempat dia ganti popok gitu kan, ganti pampers habis mandi gitu segala macam. Terus udah, jadi dia kamar orang tua sama kamar anak sendiri. Enaknya dari itu tingkat kemandirian si bayi lebih gampang, lebih tinggi lah gitu. Kayak gitu. Seperti itu sih gitu. Ya, ini ada yang baru join, Niki sama Ibu Kos, Tante Milmo. Halo Tante. Katanya Eke telat nih joinnya. Gak apa-apa Tante. Penting join.
Nah, yang penting join. Thank you loh Tante Maniki. Oke, jadi Iya, gitu ya buat gitu. yang new parent. Apa namanya, kayak Hmm, Mbak Ayu mm-mm. tadi, barang-barangnya lemari dan meja meja yang ada di sana nggak usah dikeluarin, nggak usah ditambah Nggak juga, usah. itu aja dimanfaatin Heeh. ya. Bisa Jadi dimaksimalkan baju-baju yang ada di gitu. lemari yang udah lama nggak dipakai udah di ini aja ya, diringkesin. Heeh, Akhirnya betul, buat di Linkersin. lemari baju-baju bayinya. Betul, gitu. Mm-mm. Iya, dan Sama meja mungkin ini meja sih Mbak, study table-nya. Heeh. mm-mm. Sama mungkin ini. Jadi laci-laci gitu kan, laci sama lemari Ya. itu kalau bisa sih dikunci gitu ya. Jadi ada pengait gitu. Jadi bayi yang mungkin udah bisa jalan gitu, dia raih gitu kan Oh, buat pegangan gitu kan. Nah, ya, kalau misalnya dia nggak pakai kunci itu, begitu dia pegangan-pegangan buka-buka. drawer, dia bisa bisa geblak gitu malahan gitu. Iya, Jadi bahaya kalau ya. misalnya lacinya dikunci, malah dikunci kan dia mau dipegangin juga nggak kebuka drawernya Nggak gerak. gitu, Heeh. Iya, benar-benar. nggak gerak Jadi gitu. laci-lacinya kalau bisa dikasih kunci atau Heeh. supaya susah untuk dibuka ya, karena kan dia lagi belajar Iya, meraih segala macam ya. iya, betul gitu. Oke gitu. Nah, terus tadi tempat tidurnya bisa dipepetin ke dinding Kerinding supaya bisa gitu. taruh box bayi deket Box kamar bayi. mandi. Tapi Mm-mm. kalau Mbak Ayu merasa lebih nyaman tidur satu kasur bersama bayi-bayinya, ya udah nggak usah ditaruh box bayi ya, ini ya. Nggak usah. Mm-mm. Nah itu box bayi bisa diganti. Jadi digeser kan, tetap digeser pintu masuk gitu Hmm, ya. Nah itu di pojokan ya. itu bisa ditaruh kayak karpet gitu, juga bisa Mbak, benar-benar jadi area bermain gitu di sini gitu. Oke, Terus di sini ya, dikasih apa namanya, lampu gitu, atau ya, tenda gitu kan juga bisa gitu. ya. Jadi di sini Jadi ada bisa buat area bantal-bantal. bermain ya. Ini Oke, oke. areanya jadi lebih besar Jadi gitu. lebih besar. Oke, oke. Jadi lebih luas juga ya. Mm-mm. Lebih luas. Jadi pergerakan di Oke, dalam nih lebih enak juga gitu. oke. Oke, Tin. Gitu Mbak. Semoga terjawab ya Mbak Semoga Ayu ya. Mbak Ayu, terjawab nih. Mbak Yu ini pasti join lagi, nggak ya? Ha-ha. Mungkin lagi Mbak Ayu pasti lagi repot nih ngurusin baby, lagi repot. Iya, ngurusin si kembar nih. gitu. Tapi ntar bisa dilihat di YouTube channelnya Putri Bali Design ya. Oke, ini udah 45 menit, Tin. Kita membahas teras dan kamar Oh ya, untuk new dan parent. kamar ya. Mm-mm. Ya, jadi buat teman-teman nih yang baru join, tadi kita udah ngobrol dari jam 4 waktu Jakarta dan jam 5 waktu Bali, tapi yang ketinggalan bisa dilihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. Dan kalau yang punya Ya, pertanyaan yang mau dijawab oleh timnya Putri Bali Design dan dijawab setiap hari Rabu di live Instagramnya, silahkan DM ke Putri Bali Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Di situ tulis aja masalah ya, arsitektur dan interiornya. Jangan lupa sertakan fotonya seperti Mbak Ayu tadi, jadi Christine bisa lebih jelas nih menjawabnya dengan sketch ya. gitu. Pertanyaannya kita tunggu paling lambat hari Sabtu untuk kita jawab hari Rabu. Kalau nggak sempet, uh, kalau nggak sempet join live-nya, silahkan lihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. Oke, kalau gitu. Ya, gitu aja kali untuk hari ini ya question and answer-nya. Oh, kantor Jakarta tanamannya banyak sekarang. Iya, karena udah kemasukan perempuan di dalam kantor. Jadi banyak pernak-perniknya, aksesorisnya. Waktu laki-laki semua nggak ada aksesorisnya. Gitu ya. Oke, terima kasih yang udah join dan teman-teman yang udah ngirim pertanyaan. Ditunggu pertanyaan berikutnya. Terus teman-teman jangan lupa ya stay healthy at home atau yang terpaksa bekerja di luar rumah kayak kita ya, Tin.
Jangan Iya, lupa mengikuti protokol, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangannya gitu. Ini semoga obat dan vaksinnya cepat ditemukan ya. Jadi tahun depan kita bisa betul. jalan-jalan ke Bali lagi, ketemu Christine. Iya, Mungkin kita bisa question and answer-nya di Bali bareng-bareng ya, di betul, pantai mana betul. gitu ya. Aduh, enak deh. Gitu. Amin. Oke, kalau gitu. Thank you ya Oke, Christine, thank you teman-teman yang udah thank you join dan juga yang udah kirim pertanyaan, Mbak ditunggu Dian. pertanyaan. Ya. Sampai ketemu lagi. Iya, Bye. bye.